Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari produk domestik bruto. Tapi sebelum menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arya Hartanto dengan NIM 18720500012. Saya dari FIP Ekonomi A. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai proyek UTS untuk mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi, SPD, STP, MPD dengan materi produk domestik bruto. Baik, kita langsung ke materinya. Yaitu sejarah PDB. Produk domestik bruto telah menjadi ukuran situasi ekonomi suatu negara yang paling banyak digunakan selama lebih dari 1 abad. Hal ini karena produk domestik bruto dapat memperkirakan pasar total yang merangkum produksi semua barang dan jasa untuk uang alami dalam periode waktu tertentu. Nah, pada tahun 1930 sampai 1940, PDB pertama kali berkembang di Amerika Serikat. Dunia berada di tengah pergelakan sosial dan ekonomi akibat dua perang global dan depresi besar atau yang kita kenal dengan Great Depression. Nah, yang kedua adalah pemerintah Roosevelt menggunakan statistik PBD untuk membenarkan kebijakan dan anggaran yang bertujuan mengangkat Amerika keluar dari depresi. Perhitungan yang dipakai oleh pemerintah Roosevelt berfungsi sebagai pengukur yang komprehensif dari kesehatan ekonomi suatu negara. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah jenis PDB. Yang pertama adalah PDB nominal, yang kedua adalah PDB real. Kita bahas yang PDB nominal terlebih dahulu. Produk domestik bruto yang nominal adalah nilai moneter dari produksi suatu negara dalam periode tertentu, setahun atau seperempat, diukur dengan harga berlaku. Produk domestik bruto ini merupakan ukuran ekonomi suatu negara. Kesimpulannya, produk domestik bruto nominal lebih disukai untuk membandingkan data dengan variabel lain yang juga tidak tersesuaikan dengan inflasi. Contoh produk domestik bruto nominal yaitu hutang. Hutang selalu dinyatakan sebagai angka nominal, sehingga rasio utang selalu berdasarkan pada produk domestik bruto nominal. Meskipun PDB ini bukan pengukuran pertumbuhan ekonomi akurat, itu tidak berarti bahwa produk domestik bruto nominal tidak penting. Karena produk domestik bruto nominal adalah ukuran moneter yang lebih tepat untuk mengukur ukuran ekonomi dan nilai output pada waktu tertentu. Misalkan, Anda ingin menghitung nilai produksi mobil pada tahun 2019. Tentu saja Anda harus menggunakan harga pada tahun 2019. Menggunakan harga pada tahun dasar 2018 hanya mengarah pada nilai pasar yang kurang aktual. Nah, yang selanjutnya adalah PDB real. Produk domestik bruto real atau biasa disebut PDB atas dasar harga konstan adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Pertumbuhannya adalah perubahan total produksi, sehingga para ekonom menggunakannya sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto ini mengoreksi angka produk domestik bruto nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. Karena menggunakan harga yang konstan, perubahan PDB real dari tahun ke tahun juga mencerminkan suatu perubahan volume produksi. Ketika produksi meningkat, produk domestik bruto juga akan ikut meningkat. Sebaliknya, produk domestik bruto akan menurun ketika produksi juga menurun. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi PDB real. Berikut merupakan ada 4 poin yang dapat mempengaruhi PDB real.
Yang pertama adalah pendapatan kekayaan rumah tangga. Yang kedua adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi global. Yang keempat adalah kepercayaan konsumen. Kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah pendapatan dan kekayaan rumah tangga. Pendapatan yang lebih tinggi mendorong konsumen untuk membelanjakan lebih banyak uang untuk barang dan jasa. Hal ini juga mampu mempengaruhi perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang kedua, kita bahas kebijakan fiskal terlebih dahulu. Kebijakan fiskal maksudnya adalah negara memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan instrumen anggaran seperti pengeluaran belanja publik dan pajak. Misalnya, tarif pajak pribadi yang lebih rendah membuat konsumen lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada barang dan jasa. Nah, yang kedua adalah kebijakan moneter. Maksudnya adalah bank sentral mempengaruhi produksi dan harga total dengan memanipulasi jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar misalnya dengan menurunkan suku bunga menyebabkan peningkatan konsumsi dan investasi. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi global. Maksudnya ialah pertumbuhan ekonomi global yang kuat meningkatkan permintaan barang-barang domestik. Hal ini meningkatkan ekspor dan PDB. Yang terakhir adalah kepercayaan konsumen. Ketika konsumen merasa yakin akan pendapatan dan stabilitas pekerjaan mereka pada masa mendatang, mereka cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi barang dan jasa. Data-data survei terkait faktor-faktor yang mempengaruhi PDB harus tersimpan dengan baik dalam sebuah dokumen agar tidak terjadi kesalahan yang besar dalam perhitungan. Dengan menggunakan sistem manajemen dokumen yang terpercaya, Anda dapat mengurangi penggunaan kertas dan berbagi file, e-book, dan dokumen lain dengan mudah. Nah, jadi antara PDB nominal atau PDB real, yang mana yang harus kita gunakan? Nah, perbedaan ini terkait dengan bagaimana nilai tersebut dapat terhitung. Karena produk domestik bruto dihitung dengan nominal uang, harga satuan harus digunakan. Sehingga untuk menghitung nilai moneter tentu harus mengalihkan kuantitas yang ada dengan harga barang tersebut. Masalah penentuan harga barang menyebabkan perbedaan antara PDB nominal dan PDB real. PDB real tentu saja mencerminkan nilai moneter dari total output yang tersesuaikan dengan perubahan harga. Hal ini terukur dengan menggunakan harga konstan. Maka angkanya akan mengabaikan efek inflasi atau deflasi pada nilai akhir. Oleh karena itu, perubahannya dari waktu ke waktu mencerminkan perubahan dalam kuantitas output. Nah, sedangkan PDB nominal mencerminkan ukuran ekonomi saat ini. Kita bisa menggunakannya untuk membandingkannya antar negara. Anda dapat menggunakannya untuk menghitung kontribusi output saat ini dari sektor pembentuk PDB. Namun yang perlu digarisbawahi atau yang perlu kita ingat adalah untuk perbandingan ukuran ekonomi internasional antar negara, perbedaan daya beli mata uang membuat perbandingan jadi tidak masuk akal. Untuk alasan ini, kita harus menggunakan nilai PDB nominal setelah tersesuaikan dengan paritas daya beli. Namun, PDB real merupakan indikator yang lebih akurat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daripada produk domestik bruto nominal. Hal ini karena pertumbuhan produk domestik bruto real mencerminkan perubahan volume dan tingkat produksi dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya adalah kekurangan dari PDB. Produk domestik bruto nyatanya tetap memiliki beberapa kekurangan, meskipun telah ada sejak lama. Dan 3 poin ini adalah kelemahan atau kekurangan dari PDB. Yang pertama adalah indikator aktivitas ekonomi, yang kedua pengukuran nilai transaksi, yang ketiga cakupan wilayah yang cukup terbatas. Oke, kita jelaskan yang pertama dulu. Yang pertama adalah PDB, indikator aktivitas ekonomi. PDB merupakan indikator yang dapat mewakili beberapa data kegiatan ekonomi. Beberapa data tersebut antara lain pengeluaran, investasi, dan ekspor. Yang kedua adalah pengukuran nilai transaksi.
PDB adalah ukuran transaksi suatu negara. Semakin tinggi nilai transaksi suatu negara, semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan produk domestik bruto. Namun pengukuran nilai transaksi tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk pengukuran lain dan hanya menunjukkan tingkat pengeluaran masyarakat. Dan ketiga, cakupan wilayahnya cukup terbatas. Ketika kita melakukan perhitungan produk domestik bruto, aktivitas pengeluaran dan keuntungan suatu negara pada wilayah ini tidak terhitung. Misalnya perusahaan pada satu negara melakukan ekspansi keluar wilayah atau negara tidak dihitung sebagai faktor yang mempengaruhi PDB. Nah, yang terakhir adalah cara menghitung PDB. Ada 3 cara. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Yaitu caranya adalah harga semua barang diproduksi dan dijual. Tambah harga semua layanan yang diproduksi dan dijual. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Yaitu rumusnya R ditambah W tambah I ditambah P. Yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. C ditambah G ditambah I ditambah ekspor dikurangi impor. Di mana C ini mewakili konsumsi masyarakat, G pengeluaran pemerintah, I adalah investment. Oke, mungkin segitu aja materi dari PDB yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.